warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bibliografi terkait blended learning. Mari kita simak. Untuk jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Blended Learning Effectiveness, The Relationship Between Student Characteristics, Design Features, and Outcomes. Jurnal ini dibuat oleh Mogeni Justice Kintu, Changzhu, and Edmund Kagambe. Untuk pertama, kita akan membahas abstrak dulu. Abstrak dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki efektivitas lingkungan pembelajaran campuran melalui menganalisis hubungan antar karakteristik atau latar belakang siswa, fitur desain, dan hasil belajar. Nah, tujuannya ini buat menentukan prediktor signifikan campuran efektivitas belajar dengan mengambil karakteristik siswa dan fitur desain dan sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen. Nah, survei ini diberikan kepada 238 responden buat ngumpulin data tentang karakteristik, fitur desain, dan hasil pembelajarannya. Untuk hasil evaluasi semester akhir digunakan sebagai ukuran untuk kinerja sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa karakteristik siswa dan fitur desain adalah prediktor yang signifikan untuk hasil belajar siswa dalam campuran belajar. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari jurnal ini. Untuk sejarah singkatnya, dalam laporan Oxford Group tahun 2013, beberapa peserta didik 16% memiliki sikap negatif terhadap blended learning. Nah, sedangkan 26% khawatir peserta didik tidak akan menyelesaikan studi dalam blended learning. Untuk yang selanjutnya, research terdahulu, Kenny dan Newcomb pada tahun 2011 melakukan perbandingan buat menetapkan efektivitas dalam pandangan nilai dan menemukan bahwa blended learning itu memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi daripada non-blended lingkungan belajar. Untuk selanjutnya, gap result. Penelitian ini mempertimbangkan aspek sosial dan latar belakang peserta didik, seperti keluarga dan dukungan sosial, pengaturan diri, sikap terhadap pembelajaran campuran, dan manajemen beban kerja, untuk ditemukan hubungan mereka untuk memadukan efektivitas belajar. Selanjutnya, ada research question. Yang pertama, apa karakteristik siswa dan fitur desain blended learning untuk suatu lingkungan belajar campuran efektif? Selanjutnya, faktor mana di antara karakteristik pelajar dan desain fitur pembelajaran campuran memprediksi kepuasan siswa, hasil belajar, motivasi intrinsik, dan konstruksi pengetahuan? Untuk selanjutnya, metode. Jadi jurnal ini menggunakan metode desain kuantitatif. Untuk sampelnya, peneliti menggunakan cluster sampling yang digunakan untuk memilih total 238 peserta didik untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk instrumen dalam jurnal ini, peneliti menggunakan kuesioner. Dalam analisanya, peneliti menganalisis regresi berganda dilakukan antara variabel siswa dan desain elemen dengan hasil pembelajaran untuk menentukan prediktor signifikan efektivitas belajar dicampur. Untuk tingkat penelitiannya ini peneliti siswa dan mahasiswa. Baik, untuk result research question yang pertama, karakteristik siswa, fitur desain pembelajaran campuran, dan hasil belajar. Resultnya, hasil menunjukkan bahwa pengaturan diri pelajar cukup baik pada 72,3% di semua subskala penetapan tujuan, penataan lingkungan, strategi tugas, manajemen waktu, pencarian bantuan, dan evaluasi diri di antara peserta didik. Paling tidak dalam penilaian adalah strategi tugas di 67,7%, dan yang tertinggi adalah penataan lingkungan pelajar di 76,3%. Sikap pelajar terhadap lingkungan belajar dicampur adalah 76% dalam subskala otonomi pelajar, kualitas bahan pengajaran, struktur kursus, antarmuka, kursus, dan interaksi. Sangat sedikit nilai di sini adalah sikap terhadap struktur kursus, yaitu di 66%, dan sikap mereka tinggi pada pelajar antarmuka, otonomi, dan kursus baik pada 82%. Untuk result yang kedua, prediktor signifikan dari efektivitas pembelajaran campuran. Hasilnya, fitur desain, kualitas teknologi, alat online, dan sumber daya, serta interaksi belajar
dan karakteristik belajar atau pengaturan diri secara signifikan meramalkan motivasi intrinsik peserta didik dalam pembelajaran campuran yang menyarankan teknologi yang baik, alat dan tingkat interaksi yang tinggi dengan kemandirian dalam belajar menyebabkan peserta didik ini menjadi sangat termotivasi. Nah, akhirnya gak ada lagi variabel independen yang dipertimbangkan di bawah penelitian ini adalah prediktor hasil belajar. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Nah, dalam studi Greer, Hudson, and Paul yang dikutip dalam Park and Choi pada tahun 2009. Jadi penelitian Park and Choi itu buat Park and Choi, dukungan keluarga dan teman sebaya itu sangat penting untuk keberhasilan daring dan tatap muka belajar. Dukungan ini sangat diperlukan dari semua bidang, kursus berbasis web, dan ini mungkin dari keluarga, teman, rekan kerja, maupun teman sebaya di kelas. Greer, Hudson, and Paul lebih lanjut mencatat bahwa dorongan teman sebaya membantu pelajar baru dalam menggunakan komputer dan aplikasi. Nah, untuk Park and Choi pada tahun 2009 menunjukkan jadi hal itu dukungan organisasi secara signifikan memprediksi masa tinggal dan keberhasilan pelajar dalam kursus online. Karena pengusaha kadang-kadang bersedia mengurangi beban kerja peserta didik saat belajar sebagai dan juga pengawas dan menunjukkan bahwa mereka tertarik dalam pembelajaran terkait pekerjaan untuk karyawan untuk memajukan dan meningkatkan keterampilan mereka. Untuk rekomendasi dari penelitian ini, jadi peneliti merekomendasikan universitas dan lainnya institusi pembelajaran harus terus menekankan pendekatan pembelajaran blended melalui pemasangan sistem manajemen pembelajaran bersama dengan internet yang kuat untuk memungkinkan pembelajaran yang efektif melalui teknologi, terutama di negara berkembang. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, lingkungan belajar itu sangat efektif diperlukan dalam melakukan pendekatan pedagogis yang inovatif melalui penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pemeriksaan karakteristik atau latar belakang pelajar, fitur desain, dan hasil belajar sebagai faktor-faktor untuk efektivitas dapat membantu menginformasikan desain lingkungan belajar yang efektif yang melibatkan sesi tatap muka dan aspek online. Sebagian besar karakteristik siswa dan fitur desain blended learning yang dibahas dalam penelitian ini adalah penting faktor untuk efektivitas belajar campuran. Tidak ada variabel independen yang diidentifikasi sebagai prediktor signifikan kinerja siswa. Kesenjangan ini terbuka untuk lebih jauh investigasi untuk memahami apakah mereka dapat menjadi prediktor signifikan dari campuran efektivitas belajar dalam lingkungan belajar yang sama atau berbeda. Untuk jurnal yang kedua, saya akan membahas tentang integrating MOOCs and traditionally taught courses, achieving learning outcomes with blended learning. Jurnal ini dibuat oleh Antonia Bralik and Blaženka Divjak. Untuk abstrak jurnal ini, jadi sudah beberapa tahun sejak Massive Open Online Courses memasuki lingkungan pendidikan tinggi dan banyak bentuk telah muncul dari cara baru ini untuk memperoleh pengetahuan. Nah, guru-guru telah menggabungkan emosi yang kurang lebih berhasil dalam suasana kelas tradisional untuk mendukung berbagai preferensi belajar, memperkenalkan cara belajar yang baru ini kepada siswa, dan membuat pembelajaran tersedia bagi mereka yang mungkin tidak dapat mengikuti instruksi tradisional. Nah, berdasarkan penelitian ini, manfaat mengintegrasi emosi dengan pengajaran berbasis kelas diidentifikasi, serta hambatan yang dapat menghambat keberhasilan implementasi. Baik, untuk latar belakang dari jurnal ini, sejarah singkatnya, jadi sebuah uji coba dilakukan di San Jose State University dengan kursus edX, jadi di mana model kelas terbalik termasuk proyek dan kuis. Program ini mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, di mana 90% siswa lulus ujian akhir dibandingkan dengan 55% di kelas tradisional tahun sebelumnya. Untuk pentingnya research, penelitian ini penting karena beberapa alasan. Pertama, didasarkan pada penelitian sebelumnya dalam menciptakan model pembelajaran campuran. Kedua, menegaskan bahwa menggunakan MOOCs dalam blended learning mendukung siswa paruh waktu dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang ketiga, mengeksplorasi tantangan
dan pengalaman siswa dengan program ini. Untuk riset terdahulu, jadi penelitian ini sebelumnya tentang program pembelajaran campuran dengan emomosis, terutama mencakup penelitian berdasarkan pengalaman tertentu dengan proyek semacam itu. Nah, sebagai permulaan, beberapa penulis meneliti menggunakan emomosis di kursus berbasis kampus dan tidak menemukan perbedaan statistik dalam tingkat kelulusan atau skor akhir, tetapi umpan balik mengenai peringkat, minat, kesulitan, dan jumlah yang dipelajari lebih baik untuk kelas yang diajarkan secara tradisional. Untuk gap result-nya, jadi penelitian sebelumnya mengeksplorasi menanamkan emosi dalam kursus yang diajarkan secara tradisional, juga ulasan nilai kelulusan dan kepuasan siswa. Dan sedangkan penelitian ini mengembangkan model di mana partisipasi siswa dalam emosis yang berbeda diintegrasikan dalam kursus campuran yang dijalankan pada LMS Mobile Social. Untuk research question, yang pertama, dapatkah penggunaan emosis membantu dalam memberikan siswa pengalaman belajar yang positif dalam lingkungan belajar virtual? Yang kedua, dapatkah penggunaan emosi membantu siswa paruh waktu dalam mencapai hasil pembelajaran tertentu? Yang ketiga, bagaimana cara menyelaraskan hasil belajar dan beban kerja siswa dengan menggunakan emosi dalam kursus tertentu? Yang keempat, apa tantangan utama bagi siswa dalam menggunakan emosi? Dan yang terakhir, apakah penggunaan emosi memotivasi siswa untuk pendekatan pembelajaran yang mendalam dan menggunakan emosi lebih lanjut? Selanjutnya, untuk metode dari jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan untuk sampel, dan penelitian ini terdiri dari mahasiswa pasca sarjana yang terdaftar dalam kursus DMGT. Untuk instrumen penelitian ini menggunakan dokumen dan penelitian untuk analisisnya, penelitian memiliki pertanyaan terbuka, menawarkan panduan dan memastikan keseragaman yang longgar dalam hasil, tetapi memungkinkan fleksibilitas untuk mengekspresikan pengalaman dan pendapat pribadi. Untuk tingkat penelitian itu mahasiswa. Untuk resultnya, pada tahun akademik saat ini, 44% dari jumlah keseluruhan siswa yang menyelesaikan emosi adalah siswa paruh waktu, di mana pada tahun 2014 atau 2015 nilai akhir rata-rata yang lebih baik dicapai para siswa menyelesaikan pekerjaan proyek. Hasilnya berubah pada 2015 atau 2016, ketika nilai akhir yang lebih baik dicapai oleh para siswa yang memilih emosi daripada proyek kerja. Nah, tren ini berlanjut pada 2016 atau 2017, ketika rata-rata nilai akhir yang lebih baik sekali lagi diraih oleh siswa yang memilih MOOC daripada pekerjaan proyek. Untuk pembahasan dari jurnal ini, banyak program pembelajaran dicampur dalam akademik pengaturan hari ini dibuat di sekitar kursus tradisional yang diperkaya dengan konten online dan kemampuan memanfaatkan dampak positif dari blended learning pada pengajaran dan pembelajaran disorot dalam berbagai penelitian. Untuk rekomendasi dari jurnal ini, pertama, sumber beberapa emosi menarik bagi siswa dan memungkinkan mereka untuk memilih salah satu yang paling mereka minati, yang secara positif mempengaruhi motivasi. Kedua, memuat ICTS harus diperiksa dengan seksama sebelum menyarankan dan menyelesaikan bagian online dari konten untuk memastikan beban kerja yang wajar dan harapan dari siswa. Untuk selanjutnya, yang ketiga, hasil pembelajaran harus dipertimbangkan untuk menghubungkan pembelajaran online dan offline dengan benar. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang memastikan pencapaian hasil tersebut. Dan yang terakhir, jika diperlukan penyelesaian emosi, ini mengatasi masalah angka dropout yang tinggi dalam pembelajaran online, dan yang juga dapat memotivasi siswa dan memberdayakan mereka untuk menyelesaikan emosi lebih lanjut. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, penelitian ini adalah titik awal untuk penelitian lebih lanjut dalam memadukan emosi dalam kursus yang diajarkan secara tradisional untuk mendeteksi tren, kemajuan, dan menghasilkan pedoman untuk implementasi konten online yang sukses dari sudut pandang strategis dengan cara yang mendukung pendekatan mendalam untuk pembelajaran. Untuk jurnal yang terakhir, saya akan membahas tentang qualitative analysis of institutional drivers and barriers to blended learning adoption in higher education. Jurnal ini dibuat oleh Wendy W. Porter, Carlos R. Graham, Robert K. Bodley, and Daniel S. Sandberg. Untuk abstraknya,
para penulis sebelumnya mengusulkan kerangka kerja untuk adopsi blended learning institusional, mengidentifikasi 3 tahap. Ada kesadaran, adopsi atau implementasi awal, implementasi atau pertumbuhan yang matang. Nah, kerangka kerja ini mengidentifikasi strategi utama, struktur, dan isu-isu dukungan yang dapat diatasi oleh universitas di setiap tahap. Makalah ini penulis menerapkan kerangka kerja itu serta difusi teori inovasi Rogers pada tahun 2003. Nah, untuk menentukan sejauh mana strategi, kelembagaan, struktur, dan langkah-langkah dukungan memfasilitasi atau menghambat adopsi blended learning di antara fakultas pendidikan tinggi. Selain itu, penulis mengeksplorasi apakah kategori adopsi inovasi fakultas pendidikan tinggi mempengaruhi tindakan yang memfasilitasi atau menghambat adopsi BL. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, untuk sejarah singkatnya, secara khusus kami mencari untuk memberikan mereka yang tertarik untuk mengimplementasikan BL dengan informasi tentang bagaimana keputusan lembaga mereka mengenai implementasi blended learning bisa mempengaruhi adopsi fakultas. Graham, Woodfield, and Horizon memberikan kelembagaan kerangka kerja adopsi blended learning yang mengidentifikasi strategi, struktur, dan mendukung isu-isu yang biasanya ditangani oleh lembaga ketika mengimplementasikan blended learning. Pentingnya research ini secara khusus, kami berusaha memberi mereka yang tertarik untuk menerapkan blended learning dengan informasi mengenai bagaimana keputusan lembaga mereka mengenai implementasi blended learning dapat mempengaruhi adopsi fakultas. Untuk research terdahulunya, relatif sedikit peneliti telah memeriksa faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat fakultas adopsi blended learning. Jadi sarjana itu Humbert telah mensurvei 37 anggota fakultas di Prancis untuk mengidentifikasi hambatan untuk blended learning mereka adopsi. Anggota fakultas melaporkan kekhawatiran tentang penurunan kualitas interaksi siswa, kurangnya waktu untuk menyiapkan konten online dari kegiatan, dan kesulitan berurusan dengan interaksi online. Dulu, untuk gap resultnya, Oh and Park pada tahun 2009 telah mensurvei 133 faculty members di Korea untuk menentukan bagaimana potensi hambatan untuk adopsi BL. Hambatan itu termasuk beban kerja yang berat, kurangnya motivasi, dan kurangnya dukungan keuangan. Sementara studi yang relatif sedikit memeriksa adopsi fakultas blended learning, sejumlah sarjana telah memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fakultas dari berbagai jenis teknologi pendidikan, dan peneliti menyelidiki sejauh mana strategis kelembagaan, struktur, kerangka kerja, dan mendukung keputusan mempengaruhi adopsi blended learning. Untuk research question dari jurnal ini, pertama, mengapa strategi, struktur, dan keputusan kelembagaan tertentu memfasilitasi atau menghambat adopsi BL di mana di antara fakultas pendidikan tinggi di IM dan LM. Yang selanjutnya, bagaimana status adopsi inovasi anggota fakultas pendidikan tinggi di antara IM dan LM mempengaruhi mengapa strategi, kelembagaan, struktur, dan keputusan dukungan memfasilitasi atau menghambat adopsi BL mereka. Selanjutnya, untuk metode jurnal ini, peneliti menggunakan survei dan wawancara. Untuk sampelnya, mengambil sampel responden yang berstrata dan bertingkat dari anggota EM dan LM. Untuk instrumennya menggunakan wawancara, dan untuk analisis, peneliti mengidentifikasi tema dalam tanggapan tersebut dan mencatat jumlah yang diwawancarai yang mengidentifikasi setiap tema. Sebelum melapor temuan ini, peneliti membuat daftar tema yang diidentifikasi dan meminta 3 peneliti meninjau lebih dari 20% wawancara. Tingkat penelitian ini adalah dosen, dan untuk hasilnya, untuk hasil dari penelitian ini, sebagai hasil dari penelitian ini, peneliti berharap universitas akan mempertimbangkan, mengidentifikasi, dan mengatasi kebutuhan anggota awal dan LM. Lembaga yang berusaha menjembatani kesenjangan adopsi antara penggunaan awal dan IM dapat mempertimbangkan apakah mereka telah meningkatkan infrastruktur dan dukungan teknis mereka untuk memenuhi kebutuhan semua calon pengguna serta memiliki data evaluasi yang tersedia. Untuk pembahasannya, kedua kerangka kerja teoritis yang menjadi dasar penelitian kami yaitu Graham et pada tahun 2013, kerangka kerja untuk adopsi dan implementasi kelembagaan BL dan pendidikan tinggi, dan difusi
Inovasi Rogers pada tahun 2003 kerangka. Meskipun semakin banyak orang mendiskusikan BL, ambiguitas tetap mengenai bagaimana cara mengidentifikasikannya. Untuk rekomendasi penelitian ini, penelitian di masa depan dapat mencakup wawancara dengan inovator, pengadopsi awal, dan atau lamban mengenai alasan mereka untuk menunjukkan keputusan tertentu sebagai fasilitas untuk atau menghambat adopsi BL mereka. Yang kedua, penelitian di masa depan juga dapat fokus pada pengalaman siswa dengan BL, termasuk bagaimana universitas dapat memfasilitasi dan mendukung upaya adopsi mereka. Yang ketiga, para peneliti juga mempertimbangkan menganalisis apakah fakultas akan lebih dipengaruhi oleh data evaluasi yang berasal dari departemen atau lembaga mereka. Dan selanjutnya, penelitian di masa depan juga dapat melakukan survei dan wawancara analog di universitas pada tahap selanjutnya, dari adopsi BL atau memperluas studi ke fakultas paruh waktu. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dari jurnal ini, universitas dapat melanjutkan upaya ini ketika merekrut LM sambil tetap mengingat pentingnya mereka mungkin ditempatkan pada infrastruktur yang berfungsi secara konsisten, pelatihan kelompok, dukungan teknologi yang memadai, dan pedoman BL yang jelas. Universitas juga mungkin menyadari bahwa anggota LM mungkin lebih sering mempertanyakan motif advokat BL untuk mengadopsi BL dan dapat mengadopsi karena kebutuhan. Nah, itu dia tadi penjelasan beberapa notasi bibliografi yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.